Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke berita pertama pemirsa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis Indonesia kembali bisa mengekspor jagung dalam rentang waktu 3 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan Mentan usai melakukan panen dan tanam jagung di lahan milik TNI di Kabupaten Aceh Besar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen terus mendorong peningkatan produksi jagung secara nasional agar Indonesia mampu menghentikan keran impor dan mengembalikan kemampuan Indonesia untuk bisa kembali mengekspor jagung. Mentan menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia kembali bisa mengekspor jagung dalam rentang waktu 3 tahun ke depan, mengingat ada sebanyak 15 provinsi di Indonesia yang sudah melakukan penanaman jagung serentak, di antaranya Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Mentan usai melakukan panen dan tanam jagung bersama penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dan Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Novi Helmi Prasetya di lahan seluas 5 hektar di Batalion 112 Dharma Jaya, Gampung Denong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Kalau gerakan kita seperti ini, itu paling lambat 3 tahun sudah ekspor kembali, paling lambat itu 3 tahun ke depan. 2020 bisa lebih cepat. Kalau gerakannya seperti Pak Pangdam, Pak Gubernur, lebih cepat. Coba sampaikan aja, kalau gerakannya seperti Pak Pangdam, itu lebih cepat ekspornya. Jagung menjadi salah satu komoditas tanaman pangan yang sangat strategis dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani. Selain pangsa pasar yang sangat terbuka dengan budidaya yang cukup mudah, saat ini harga jagung sangat stabil dan bahkan cenderung tinggi. Untuk itu Mentan berharap gerakan tanam jagung jangan hanya untuk dikonsumsi, namun juga menjadi gerakan kemanusiaan yang dapat disumbangkan apabila produksi dalam negeri surplus. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Putranto mengatakan pentingnya peran aparatur sipil negara dalam menjaga netralitas pemilu pada 14 Februari mendatang. Sementara Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan prinsip netralitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi, rekrutmen, dan promosi pegawai didasarkan pada kualifikasi, bukan atas dasar pertimbangan politik atau faktor subjektif lainnya. Dalam rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara secara luring di Jakarta, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto mengatakan pentingnya peran aparatur sipil negara dalam menjaga netralitas pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Guna mengoptimalkan hal tersebut, pengawasan dan penanganan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN diproses secara terintegrasi oleh 5 kementerian lembaga, meliputi BKN, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Kementerian Dalam Negeri melalui sistem berbagi terintegrasi. Di dalam SKP tersebut, BKN diamanatkan untuk membangun sistem berbagi terintegrasi atau SBT yang akan menjadi sarana bersama untuk meningkatkan sinergitas dan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN sehingga dapat dilakukan pemantauan baik kinerja tim maupun efektivitas penanganan pembinaan dan pengawasan netralitas. Selanjutnya, dalam implementasi sistem merit, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan prinsip netralitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi, rekrutmen, dan promosi pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan atas dasar pertimbangan politik atau faktor subjektif lainnya. Anas mengingatkan agar ASN tidak terlibat politik praktis dan senantiasa menjaga profesionalitas, karena jika melanggarnya dapat menimbulkan dampak pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, selain penyaluran distribusi logistik pemilu, penyaluran penguat sinyal internet juga menjadi perhatian pemerintah bersama penyelenggara pemilu setempat seperti yang dilakukan oleh Pemkot Lok Sumawe yang menyiapkan penguat sinyal internet untuk daerah-daerah yang memiliki jaringan internet lemah. Kurang dari seminggu lagi pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum 2024 akan dilaksanakan. Tentunya berbagai persiapan dan sejumlah antisipasi terus digenjot agar pelaksanaan pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang dapat berjalan aman dan lancar. Kota Lok Sumawe dalam rapat koordinasi yang digelar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat ditetapkan masuk dalam zona kuning penyelenggaraan pemilu sehingga perlu persiapan khusus dalam pelaksanaannya. Pemkot Lok Sumawe bersama TNI Polri mempersiapkan mekanisme penggunaan alat penguat sinyal internet di 2 desa, yakni Desa Payabili dan Palobate. Alat penguat sinyal internet tersebut digunakan untuk menguatkan sinyal internet di daerah-daerah pemilu yang sinyal internetnya sangat lemah. Tujuannya agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Tadi kita juga sudah membicarakan beberapa titik, tadi sudah ada penanganan untuk memasang penguat sinyal tersebut. Karena tadi dari identifikasi kita ada 2 desa yang belum mendapatkan sinyal yang bagus, tapi itu kita usahakan dalam minggu-minggu ini bisa mendapatkan sinyal. Pemilihan umum 2024 akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum telah menyiapkan 5 jenis surat suara yang dibedakan melalui warna untuk dicoblos para pemilih. Apa saja perbedaannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. 14 Februari 2024 mendatang, Indonesia menjadi saksi pesta demokrasi serentak dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pada pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum telah merilis 5 jenis surat suara yang akan digunakan masyarakat yang punya hak memilih atau pemilih. Surat suara sendiri merupakan salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang digunakan dalam pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, hingga caleg DPR DPD Republik Indonesia. Surat suara ini berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka. Dikutip dari laman Indonesia Baik, ketentuan mengenai surat suara pemilu telah dijelaskan dalam rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pemungutan suara, dukungan peralatan, dan perangkat pemungutan suara lainnya pada pemilu. Di tahun 2024, surat suara yang digunakan nanti sama dengan yang digunakan pada pemilu 2019, sesuai kesepakatan pada pertemuan di Komisi 2 DPR. Dan berikut jenis surat suara dan fungsinya. Pertama, surat suara abu-abu. Surat suara berwarna abu-abu digunakan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, surat suara kuning ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Surat suara berwarna merah digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan untuk suara berwarna biru digunakan untuk memilih anggota DPRD Provinsi. Surat suara berwarna hijau digunakan untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kota. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.